Halo, halo, halo Sobat Sejarah yang luar biasa. Selamat datang lagi di channel kita yang selalu bawa pembahasan mendalam tentang sisi-sisi berbeda dari sejarah dunia. Kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana propaganda bisa digunakan untuk membohongi rakyat dalam masa perang. Khususnya tentang jurnalis Nazi bernama Hans Bastian yang merekam perang di front timur seolah-olah semuanya berjalan lancar. Padahal kenyataannya pasukan Jerman sudah dalam kondisi sangat parah. Bayangin aja sobat, rakyat Jerman diberitahu bahwa Wehrmacht masih kuat dan menang banyak. Tapi sebenarnya para prajurit mereka sudah kelelahan banget, kekurangan makanan dan amunisi, dan terus mengalami kerugian besar di Uni Soviet. Ini adalah contoh nyata bagaimana informasi bisa dimanipulasi untuk tujuan politik. Yuk kita mulai ya, dengan penuh rasa hormat terhadap semua korban yang terkena dampak perang dan rezim Nazi. Oke sobat, pertama-tama kita bahas dulu tentang pentingnya propaganda di bawah rezim Nazi. Sejak awal berkuasa, rezim Nazi sudah melihat propaganda sebagai alat yang super penting untuk mengendalikan pikiran dan emosi rakyat Jerman. Mereka punya departemen khusus yang mengatur semua bentuk media, mulai dari koran, radio, film, hingga foto dan rekaman audio visual. Tujuan utama propaganda Nazi adalah untuk membangun dukungan rakyat terhadap rezim dan perang yang mereka lakukan, serta menyembunyikan kebenaran tentang kondisi sebenarnya di medan perang. Mereka ingin rakyat Jerman tetap percaya bahwa mereka sedang berperang untuk tujuan yang benar dan bahwa kemenangan sudah dekat. Hans Bastian adalah salah satu jurnalis propaganda terkemuka yang ditugaskan ke front timur, yaitu wilayah perang di Uni Soviet. Sebelumnya dia sudah bekerja di berbagai media Nazi dan dikenal karena kemampuannya untuk membuat konten yang sesuai dengan narasi rezim. Dia tidak hanya menjadi wartawan, tapi juga sebagai pembawa berita dan pembuat dokumenter yang rekamannya sering ditayangkan di seluruh Jerman. Bastian bukanlah orang yang bekerja sendirian ya sobat. Dia bagian dari tim besar jurnalis dan fotografer propaganda yang dikirim ke medan perang dengan tugas khusus, mengambil gambar dan rekaman yang menunjukkan pasukan Jerman dalam kondisi terbaik, seolah-olah perang berjalan sangat sukses. Mereka bahkan diberikan panduan khusus tentang apa yang boleh dan tidak boleh mereka rekam atau tulis. Nah, ini bagian yang penting untuk dipahami. Bagaimana Hans Bastian dan timnya bisa membuat rekaman yang begitu berbeda dengan kenyataan sebenarnya. Pertama, mereka hanya diizinkan untuk merekam lokasi-lokasi yang sudah disiapkan atau diambil alih dengan mudah oleh pasukan Jerman. Mereka tidak diperbolehkan pergi ke area di mana pasukan Jerman sedang mengalami kekalahan atau dalam kondisi sulit. Kedua, rekaman dan foto yang diambil seringkali dimanipulasi atau diatur secara artifisial. Misalnya, prajurit yang sedang istirahat dengan makanan yang cukup mungkin sebenarnya hanya sekelompok kecil prajurit yang diberi makanan khusus untuk keperluan rekaman. Atau gambar pasukan Jerman yang sedang maju dengan percaya diri mungkin diambil setelah mereka menguasai area kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting secara strategis. Bastian juga sering menambahkan narasi yang sangat positif saat menyampaikan rekamannya. Dia akan mengatakan bahwa pasukan Jerman sedang melakukan kemajuan besar, bahwa musuh sangat lemah, dan bahwa rakyat Jerman tidak perlu khawatir karena Wehrmacht masih sangat kuat. Bahkan ketika ada kabar tentang kerugian kecil, dia akan menyebutkannya sebagai rencana kecil yang sedikit terganggu, atau pengorbanan yang perlu untuk kemenangan akhir. Selain itu, semua rekaman yang dibuat oleh Bastian dan timnya harus melalui pemeriksaan yang sangat ketat oleh pihak berwenang Nazi sebelum bisa dikirim ke Jerman. Setiap gambar atau rekaman yang menunjukkan kondisi buruk pasukan Jerman seperti prajurit terluka, kekurangan suplai, atau kerugian besar akan langsung dibuang atau dimodifikasi agar sesuai dengan narasi rezim. Rekaman dan berita yang dibuat oleh Hans Bastian dan jurnalis propaganda lainnya menyebarkan narasi yang sangat jelas di seluruh Jerman bahwa perang di front timur berjalan sangat sukses, Wehrmacht masih kuat dan tangguh, dan bahwa Uni Soviet sudah hampir kewalahan.
Berikut adalah beberapa poin utama dari narasi propaganda itu. Pertama, mereka selalu menyebutkan kemajuan kecil yang diraih oleh pasukan Jerman sebagai penaklukan wilayah penting yang akan membuka jalan untuk kemenangan lebih lanjut. Kedua, mereka sering menyatakan bahwa pasukan Uni Soviet sangat lemah dan tidak terorganisir dengan baik. Mereka akan mengatakan bahwa musuh kehilangan banyak prajurit dan senjata, sehingga tidak akan bisa bertahan lama melawan serangan Wehrmacht yang kuat dan terlatih. Ketiga, mereka selalu menekankan bahwa pasukan Jerman mendapatkan dukungan penuh dari rakyat di wilayah yang mereka kuasai. Padahal kenyataannya, banyak rakyat di Uni Soviet melihat pasukan Jerman sebagai penjajah dan melakukan perlawanan terhadap mereka. Keempat, mereka sering menunjukkan gambar prajurit Jerman yang sehat, bahagia, dan memiliki semua kebutuhan yang terpenuhi, mulai dari makanan, pakaian hangat, hingga perawatan medis yang baik. Ini dibuat untuk membuat rakyat Jerman percaya bahwa keluarga dan teman mereka yang bertempur di medan perang dalam kondisi baik. Narasi ini terus disebarkan melalui radio, koran, dan film di seluruh Jerman. Banyak rakyat yang tidak punya akses ke informasi lain percaya bahwa semuanya benar dan terus mendukung perang yang dilakukan oleh rezim Nazi. Ini adalah bagian yang sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh propaganda ya sobat. Pada kenyataannya, pasukan Jerman di front timur sudah dalam kondisi sangat sulit, terutama sejak pertengahan tahun 1942 hingga akhir perang. Berikut adalah kondisi sebenarnya yang mereka alami. Pertama, kelelahan parah. Banyak prajurit sudah bertempur selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tanpa istirahat yang cukup. Mereka harus bertempur di kondisi cuaca ekstrem, dari panas yang menyengat di musim panas, hingga dingin yang sangat parah di musim dingin Uni Soviet yang terkenal sangat keras. Kedua, kekurangan suplai yang serius. Jalur pasukan pajuran Jerman sering diserang oleh pasukan Uni Soviet, sehingga mereka kekurangan makanan, bahan bakar, amunisi, dan pakaian hangat. Banyak prajurit harus hidup dengan makan yang sangat sedikit dan tidur di bawah kondisi yang sangat tidak nyaman. Ketiga, kerugian besar yang terus meningkat. Pasukan Jerman kehilangan jutaan prajurit baik karena pertempuran, penyakit, maupun kelaparan. Mereka juga kehilangan banyak kendaraan tempur, pesawat terbang, dan senjata yang tidak bisa diganti dengan cepat. Keempat, serangan dari pasukan Uni Soviet yang semakin kuat seiring waktu. Pasukan Uni Soviet semakin terorganisir dengan baik dan memiliki jumlah prajurit serta senjata yang lebih banyak. Mereka juga mulai menggunakan taktik yang lebih efektif untuk melawan pasukan Jerman. Kelima, ketidakpuasan di antara prajurit. Banyak prajurit mulai menyadari bahwa mereka sedang kalah dan bahwa perang yang mereka lakukan tidak seperti yang digambarkan oleh propaganda. Beberapa dari mereka bahkan mulai meragukan tujuan perang yang dilakukan oleh rezim Nazi. Semua kondisi ini membuat situasi di front timur menjadi sangat sulit bagi pasukan Jerman, dan mereka perlahan-lahan mulai mundur dan kehilangan wilayah yang mereka kuasai. Propaganda yang dibuat oleh Hans Bastian dan jurnalis lainnya memiliki dampak yang sangat besar bagi rakyat Jerman dan jalannya perang. Pertama, bagi rakyat Jerman yang tinggal di dalam negeri, propaganda ini membuat mereka tetap mendukung perang dan rezim Nazi lebih lama dari yang seharusnya. Mereka percaya bahwa kemenangan sudah dekat dan bahwa pengorbanan yang mereka berikan sebanding dengan hasil yang akan mereka dapatkan. Ini juga membuat banyak keluarga prajurit tetap berharap bahwa orang tersayang mereka dalam kondisi baik dan akan segera pulang dengan kemenangan. Ketika akhirnya kabar tentang kekalahan dan kerugian besar mulai menyebar, banyak dari mereka merasa sangat kecewa dan bahkan tersakiti karena merasa telah dibohongi. Kedua, bagi prajurit Jerman di medan perang, propaganda ini menjadi beban tambahan. Mereka tahu bahwa kondisi sebenarnya sangat berbeda dengan apa yang disampaikan ke rumah, dan banyak dari mereka merasa bahwa rakyat Jerman tidak memahami betapa sulitnya perjuangan yang mereka lakukan. Beberapa prajurit bahkan merasa bahwa mereka telah dikhianati oleh rezim yang terus menyebarkan kebohongan. Ketiga, dari sisi strategis,
Propaganda ini juga membuat rezim Nazi membuat keputusan yang salah. Karena mereka terus menyebarkan bahwa perang berjalan sukses, mereka sering membuat rencana yang terlalu ambisius dan tidak realistis, yang akhirnya menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi pasukan Jerman. Hanya ketika pasukan Jerman mulai mundur secara besar-besaran dan kota-kota Jerman sendiri mulai diserang oleh sekutu, rakyat Jerman baru menyadari bahwa semua yang mereka dengar dari propaganda adalah kebohongan. Ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hilangnya dukungan rakyat terhadap rezim Nazi di tahap akhir perang. Sobat, kisah tentang Hans Bastian dan propaganda Nazi di front timur memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita yang hidup di era informasi seperti sekarang. Pertama, kita harus selalu berpikir kritis terhadap setiap informasi yang kita terima, terutama informasi yang datang dari pihak berkuasa atau media yang memiliki tujuan tertentu. Kita tidak boleh hanya menerima apa yang kita lihat atau dengar sebagai kebenaran mutlak. Kita perlu memverifikasinya dari berbagai sumber yang terpercaya, melihat bukti yang ada, dan mempertimbangkan berbagai perspektif yang berbeda. Ini sangat penting karena informasi yang salah atau dimanipulasi bisa menyebabkan konsekuensi yang sangat serius, seperti yang kita lihat dalam kasus propaganda Nazi yang membuat rakyat mendukung perang yang menyebabkan penderitaan besar bagi jutaan orang. Kedua, kita harus menghargai kebebasan pers yang sebenarnya independen dan objektif. Jurnalis yang benar-benar profesional harus melaporkan kebenaran dengan jujur, tanpa takut atau dipengaruhi oleh pihak manapun. Ini adalah kunci untuk membangun masyarakat yang terinformasi dengan baik dan bisa membuat keputusan yang benar. Ketiga, kita juga harus menyadari bahwa propaganda tidak hanya ada di masa lalu atau di rezim yang kejam dalam bentuk tertentu. Manipulasi informasi bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, kita harus terus meningkatkan kemampuan kita untuk membedakan antara informasi yang benar dan yang salah, serta antara fakta dan opini. Pelajaran dari sejarah ini harus membuat kita lebih waspada dan lebih bertanggung jawab dalam mengkonsumsi dan menyebarkan informasi. Dengan begitu, kita bisa menghindari mengulangi kesalahan masa lalu dan membangun dunia yang lebih baik berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Nah, itu dia sobat pembahasan tentang Hans Bastian dan propaganda Nazi yang menyembunyikan kenyataan pahit di front timur. Semoga konten ini bisa membantu kita lebih memahami bahaya propaganda dan pentingnya berpikir kritis terhadap informasi yang kita terima ya. Ingat ya, sejarah mengajarkan kita bahwa kebohongan dan manipulasi informasi bisa menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Kalau kalian punya pendapat atau pemikiran lain yang ingin dibagikan, jangan sungkan buat komen di bawah dengan bahasa yang sopan dan penuh rasa hormat terhadap korban sejarah ya. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel kita, dan bagikan ke teman-teman yang juga suka belajar sejarah yang memberikan pelajaran berharga. Jadi dukungan kalian bakal bantu kita terus buat konten yang edukatif dan mengajarkan pentingnya kejujuran serta integritas dalam informasi. Oke deh sobat, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Tetap semangat belajar sejarah dan jadilah orang yang selalu mencari kebenaran dan menghargai fakta. Sampai jumpa!